Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh menikmati sepanjang malam tidur nyenyak, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kami boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini, menikmati penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, dan berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari baru dalam hidup kami dengan bersyukur kepadamu, menerima firman-Mu yang akan menuntun hidup kami di sepanjang hari, bahkan di sepanjang hari-hari hidup. Sebab kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang sudah melayakkan kami oleh kuasa darah yang menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Masuk ruang Maha Kudus dengan daya masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk masuk rumah aku dengan masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, selamamu dengan masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
Mau ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sayang. Aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sayang. Aku menyembahmu, ku menyembahmu, ya. Ku sayang. Aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sayang. Kami menyembah, namamu yang namamu yang ajaib, namamu yang mulia. Terima kasih. Terima kasih.
Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, menyembah. Kau yang layak disembah, kau yang layak dipuji, layak dicinta, layak dimuliakan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih Engkau yang menguduskan hidup kami, Engkau yang melayakkan hidup kami, kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, selamat baik, selamanya. Engkau baik, ya Allah. Ya Allah. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji
Namamu ya Allah, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Bapa Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Tuhan. Oh, syukur, syukur bagimu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. 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 Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib kau Tuhan. Ajaib, ajaib kau Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama, terpujilah nama, terpujilah nama. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Engkau yang ajaib. WC tutupan kamar mandinya mampu. Engkau yang mulia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa membimbing. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang mengorbankan dirimu untuk menebus hidup kami, menyelamatkan jiwa kami. Dan dengan penuh kesetiaan Engkau mengawali langkah hidup kami, menjagai dan memberkati kami. Sungguh kami menyadari kami tak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu untuk memimpin, menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami menikmati damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, bahkan sukacita melimpah di setiap langkah-langkah hidup. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman.
Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus, disambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Shalom Bapak Ibu, Halo. selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita masuk di kitab Amsal yang terakhir, di pasal yang ke-31. Di sini kita mulai dari bacaan awal. Saya bacakan untuk perikop pertama. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Nah, ini kitab Amsal yang terakhir 31 ini ditulis oleh Raja Lemuel dari nasihat ibunya. Nah, inilah yang ayat pertama. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, yang jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Di ayat yang ketiga ini, bagaimana seorang ibu Lemuel memberitahu kepada Raja Lemuel bahwa seorang raja jangan memberikan semua kekuatannya kepada perempuan, karena seorang raja adalah seorang imam yang mengatur kerajaannya. Jangan sampai diatur oleh perempuan, karena jalan perempuan yang mengatur seorang raja itu akan membinasakan. Dan yang ayat keempat itu kita bisa lihat, saya bacakan lagi, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Di ayat 4 dan 5 ini, Ibu Lemuel mengajarkan Lemuel bahwa seorang raja tidak boleh minum minuman keras atau minum minuman anggur. Karena kita tahu minum minuman keras itu bisa menghilangkan kesadaran kita. Bahwa seorang raja itu kalau minum minuman keras, setiap keputusan yang diambil bisa salah. Karena seorang raja harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, bahwa ia memerintah dengan penuh keadilan agar ia sadar jangan sampai minum minuman keras. Dan ayat ke-6, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Nah, di sini ayat ke-6 dan ke-7 diberitahu bahwa minuman keras itu bisa menghilangkan kesadaran kita. Nah, untuk siapa? Ya untuk orang yang bersusah hati. Orang yang minum minuman keras itu orang yang susah hati. Karena apa? Dia tidak mau, orangnya itu tidak mau menerima kenyataan di dalam hidupnya. Ya larinya ke minuman keras itu. Minuman keras itu hanya apa? Orang yang meminum minuman keras itu, yaitu hanya sesaat ia lupa akan kemiskinannya, akan susah hatinya. Tetapi kalau ketika ia sadar, itu akan membinasakan ia. Untuk apa ia minuman keras? Nah, di sini diberitahu oleh ibunya Lemuel bahwa orang-orang yang meminum minuman keras itu hanya orang-orang eh, yang akan binasa. Karena hanya orang-orang yang ingin melupakan sejenak susah hatinya, melupakan kemiskinannya, untuk tidak mengingat kesusahan hatinya. Dan untuk ayat 8, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu apabila keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Nah, di ayat 8 dan 9 ini, Ibu Lemuel memberitahu kepada Lemuel bahwa seorang raja itu harus bertindak secara adil, mengambil keputusan itu secara adil untuk orang-orang yang tertindas. Nah, di sini disuruh Raja Samuel itu diberikan nasihat bahwa mulutnya harus mulut Lemuel itu untuk orang yang bisu. Maksudnya di sini untuk orang yang bisu apa? Bisu secara tidak kemampuan mereka untuk berbicara mengenai
hak-hak mereka yang tertindas. Nah, di sini seorang raja harus memberikan suaranya kepada rakyat-rakyat untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak bisa bicara, orang-orang yang tidak bisa bicara secara keadilannya. Nah, di sini eh, raja harus memutuskan, harus memberikan teladan untuk pada rakyatnya, untuk memberikan secara adil. Dan untuk perikop pertama ini, bagaimana seorang Ibu Lemuel memberikan nasihat kepada seorang raja bahwa bagaimana cara menjadi raja yang baik dan adil untuk rakyat-rakyatnya. Untuk perikop yang kedua, di sini ibunya memberikan nasihat kepada Lemuel juga, bagaimana judul perikopnya yaitu puji-pujian untuk istri yang cakap. Di ayat yang ke-10, saya sering mendengar bahwa Amsal 31 sering dipakai oleh suami-suami untuk mengibaratkan istrinya sebagai istri Amsal 31. Khususnya ya saya dengar Pak Simon sering menjulukin istrinya sebagai istri Amsal 31. Nah, kita juga lihat di ayat yang 10 ini, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, yang dimaksud sini, ia lebih berharga dari permata. Bagaimana kita bisa tahu permata itu berharga karena apa? Karena susah didapatkan kelangkaannya. Nah, kita bisa lihat di sini diibaratkan bahwa istri yang cakap itu lebih berharga dari permata. Berarti istri yang cakap itu sangat langka loh, sangat susah didapatkannya, melebihi permata. Permata itu kan perbandingannya ya kita bisa lihat masih banyak beredar lah, itu mahal. Apalagi istri yang cakap, berarti perbandingannya itu sampai miliar-miliaran orang loh. Bahwa kita bisa mendapatkan istri yang cakap itu sangat luar biasa, lebih dari permata. Bukan hanya harta yang kita punya, tapi di sini Tuhan apa ibunya Lemuel berkata kepada Lemuel bahwa istri yang cakap tuh melebihi segala sesuatu apa yang ada di dunia ini, di harta. Nah, di ayat yang 11 ini, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, di sini dikatakan bahwa istri yang cakap itu akan dipercaya oleh suaminya. Makanya, karena kita tahu istri yang cakap itu mampu mengelola segala sesuatu yang dipercayakan oleh suaminya. Baik itu dalam keuangan, mengelola rumah tangga, mengelola setiap kebutuhan yang ada di rumah. Sehingga suaminya akan percaya dan akan memperoleh keuntungan. Di ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, ini sudah jelas bahwa istri yang cakap itu ya pasti berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Karena kita tahu ya walaupun istri kita di rumah itu cerewet, mau bilang apa, tapi maksudnya itu baik semuanya untuk kita para suami. Di sini ya kita tahu bahwa istri yang cakap itu ya istri yang banyak menasihati istri. Karena kita tahu fungsi seorang istri itu adalah seorang penolong. Nah, bagaimana seorang penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya dia sering, ya kita tahu istri itu pasti lebih cerewet lah. Nah dia untuk menasihati kita, untuk sering menolong kita. Dan di ayat ke-13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa istri yang cakap juga adalah istri yang pekerja keras. Orangnya tidak malas. Ia bisa menyiapkan segala sesuatu pada musimnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Nah, di sini eh, seorang istri itu diibaratkan juga dari jauh ia serupa dengan kapal-kapal saudagar. Kita bisa lihat kapal-kapal saudagar itu kan kapal-kapal orang kaya, orang yang memiliki segala sesuatu. Jadi kalau di sini diibaratkan dilihat dari jauh aja, namanya kapal saudagar itu pasti di dalam kapalnya itu penuh dengan kebutuhan, penuh dengan makanan, penuh dengan eh, baik itu makanan yang berlimpah. Makanya di sini diibaratkan ia mendatangkan makanan, dari jauh ia mendatangkan makanan.
Nah, yang di ayat ke-15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, di sini kita bisa lihat yang dimaksud ia bangun kalau masih malam ini ya bukan tengah malam juga, bangun jam 12 malam. Tetapi eh, bangun sebelum matahari terbit. Ya bisa subuh jam 4, jam 3, jam 5. Nah, itu istri yang cakap. Ia sudah menyediakan makanan yang di rumah untuk suaminya bekerja, untuk anak-anaknya yang sekolah. Makanya di sini diibaratkan istri yang cakap tuh lebih berharga dari permata karena ya ini tugasnya yang luar biasa ini. Dan ayat ke-16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Nah, di sini istri yang cakap juga adalah istri yang pintar. Dia tahu yang mana yang kebutuhan yang dia beli, kebutuhan apa untuk keluarga, bukan keinginan. Di sini diibaratkan kan ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil yang ia beli ia bisa menghasilkan untuk keluarganya. Dan di ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Dan ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkannya. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Nah, di sini banyak puisi-puisi yang ditulis oleh Raja Lemuel. Dan di ayat 19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nah, di sini istri yang cakep juga kita bisa tahu bahwa ia memperhatikan, ia memberkati orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin. Ia tahu bahwa mana yang harus ditolong, mana yang harus diberkati. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Nah, di ayat 21 ini mengingatkan kita bahwa seorang istri yang cakap itu dia tahu akan musimnya. Bahwa musim salju itu kan dibarkan dia sudah menyediakan persiapan apapun yang akan terjadi. Bahwa di sini yang saya tangkap yaitu seorang istri yang cakap itu dia sudah menyiapkan kayak segala sesuatu mungkin ya tabungan ataupun untuk anak sekolah karena dia tahu bahwa di sini ibaratkan kan kalau orang sudah musim salju itu kan tidak bisa keluar beraktivitas seperti biasa. Kan di rumah, kan di rumah saja itu perlu kebutuhan makanan yang cukup, pakaian yang tebal, lah, itu yang disiapkan sudah dengan oleh istri yang cakap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakainya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Nah, dan di sini pun kalau istri yang cakap tuh suaminya tuh kecipratan. Kecipratan ya namanya ngetopnya. Di sini kalau kita mendapatkan istri yang cakap, kita dikenal oleh orang-orang loh. Di sini diibaratkan kita duduk sama orang teman-teman itu pun, itu kalau lewat, nah itu istrinya apa? Suaminya punya istri yang itu, yang cakap, yang pinter, yang ini. Nah, suaminya pun bangga mendengar itu. Kalau kita lewat, wah itu istrinya rajin, kerja keras, pinter loh menabung, pinter lah ini. Nah, kita yang mendengar yang suami-suaminya itu pun eh, kebagian kecipratan dengan apa yang dilakukan oleh istri-istri kita. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, dan ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Nah, di sini saya tadi merenungkan, nah, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Berarti di sini seorang istri itu diajarkan jiwa bisnis juga ternyata. Ya, dan menjualnya. Ternyata seorang istri itu bisa segalanya, cakap dalam segala sesuatu. Sudah menyediakan untuk di rumah, bekerja keras, dan juga bisa mencari uang. Nah, ini yang dikatakan lebih dari permata yang luar biasa. Ini komplit ini paketnya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, di sini juga di ayat 25, bagaimana seorang istri tidak memiliki eh,
kecemasan di masa depannya. Karena ia tahu, ia tertawa di masa depannya. Karena ia sudah mempersiapkan segala sesuatu itu dari awal. Karena ia tahu, dan ayat ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, seorang istri yang cakap itu berkata penuh dengan hikmat, ya berkata dengan lemah lembut. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, ini adalah istri yang rajin karena dia tidak bermalas-malasan, ia sudah mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, ia sudah menyiapkan, dan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Nah, di sini anak-anak akan berbahagia melihat dan mendapatkan istri yang cakap. Dan suaminya memuji dia. Nah, di sini suami-suami yang jarang memuji istrinya, ya, tolong bertobatlah, termasuk saya sendiri. Saya adalah orang yang tidak romantis, yang jarang memuji istri. Istri kalau melakukan segala sesuatu ya kita cuma melihat, oh ya, di dalam hati kita ya syukur. Cuman kita dengan kata-kata itu jarang sekali memuji. Karena ya saya juga di sini sering diajarkan oleh orang tua kita, yang orang tua rohani ya khususnya, sering-seringlah memuji istri karena ya seorang wanita tuh seneng kalau dipuji. Eh, Semakin banyak kita mungkin ya, eh, malah dulu saya sering komplain, bukan memuji ya, kalau masakan ada yang rasanya beda dikit malah, oh mah ini kok kasinan kok ini, besoknya tidak dimasakin lagi. Malah ujung-ujungnya kita ini, makanya sekarang keluar kata-kata yang eh, penuh pujian, keluar kata-kata yang lebih baik kita memuji istri lah, karena rumah tangga tuh lebih aman kalau kita memuji istri. Dan di ayat ke-29, banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah kebohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, di sini di ayat ke-30, nah, di sini ditulis ya, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Karena kita bisa lihat bahwa untuk kecantikan, kemolekan itu adalah fisik. Fisik itu ada masa waktunya, karena setiap manusia kita menua. Karena kan untuk kecantikan dan kemolekan itu tidak abadi, karena ya mau perawatan sebagaimanapun, ya, kita umur sudah masuk misalnya 50 sampai 60, ya tidak bisa dibohongin lah. Pasti kerutnya sudah keluar semua dan mukanya juga beda. Tetapi di sini dituliskan, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita bisa lihat sebelumnya di Amsal 9 ada dikatakan, ditulis permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti kalau istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang berhikmat. Nah, orang yang berhikmat itu kita bisa tahu, kita bisa lihat eh, apa yang diperkatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya itu hanya untuk Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang baik. Dan ayat yang 31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Untuk istri-istri, untuk wanita-wanita yang cakap, ya kalau suaminya belum memuji, tidak usah takut. Karena di sini kita bisa lihat di ayat 31, perbuatannya sendiri yang memuji dirinya sendiri. Karena apa? Perbuatannya mereka itu yang mencerminkan, eh, baik itu dia rajin, baik itu pintar mengelola keuangan. Nah, itu akan sendirinya datang memuji. Kadang ya udah dari suaminya, dari orang lain. Oh itu istrinya pinter ini, banter masak, pinter mengelola keuangan. Nah, di sini di ayat 31 itu ditegaskan kembali bahwa istri yang cakap itu tidak usah takut. Tidak usah mengharapkan untuk pujian dari suami, tapi dari perbuatannya sendiri akan mendapatkan pujian itu sendiri. Di sini sudah ditulis bahwa biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Perbuatannya sendiri akan memuji dirinya sendiri. Nah, di sini di Amsal 31 ini mengingatkan kita kembali bagaimana seorang
khususnya seorang pria yang di sini menjadi imam, raja, dan nabi. Di sini juga kita bisa lihat nasihat untuk kita seorang pria bahwa seorang pria itu kalau mau menjadi seorang pria, seorang raja, tidak minum minuman keras. Karena minum minuman keras itu bisa menghilangkan kesadaran. Ketika kita kehilangan kesadaran, kita tidak bisa melakukan keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang tepat. Dan di perikop berikutnya, bagaimana nasihat-nasihat untuk istri yang cakap, suami-suami yang beruntung yang mendapatkan istri yang cakap, yang lebih daripada permata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa dilanjutkan oleh Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Will. Jadi ini menjadi doa dan harapan yang harus kita praktekkan sama-sama. Kitab Amsal ditutup dengan dua perikop yang masing-masing porsinya baik untuk pria maupun untuk wanita. Yang setiap kita berdoa berharap dan saling menolong. Para istri menolong para suaminya supaya dapat berfungsi dan bertanggung jawab sebagai seorang raja. Karena fungsi dan tanggung jawab seorang pria itu adalah sebagai imam, nabi, dan raja. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap suami, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan-perempuan. Karena sekali lagi ada statement yang berkali-kali kita dengar, di balik kesuksesan seorang pria itu pasti ada seorang wanita. Amsal 31 ayat 10 sampai 28. Tapi di balik kehancuran seorang pria itu pasti karena banyak perempuan-perempuan. Dan di ayat tadi dikatakan perempuan-perempuan. Nah, jadi mari setiap pria berfungsilah sebagai raja yang mengayomi, memberi rasa aman, membuat keputusan yang adil, jangan dipengaruhi oleh anggur yang memabukkan tentunya, tidak dipengaruhi oleh emosi yang tidak terkendali dan tidak terkontrol. Karena mungkin banyak pria ngomong, aku tidak mabuk Pak. Iya, kamu nggak mabuk karena anggur. Tapi kamu bisa mabuk karena ambisimu. Kamu bisa mabuk karena emosimu. Kadang pria itu kalau udah punya keinginan, itu bisa jadi mabuk. Bukan visi, tapi ambisi. Kan pria itu maunya terus, lagi, dan lagi. Rasa kurang. Wah, ya, apalagi orang dominan khususnya ya. Nah, kalau orang stabil sih mungkin kurang lah. Tapi kalau orang dominan, wah bahaya. Begitu punya keinginan harus dapat. Kalau nggak dapat, nah itu nanti bisa efek kanan kiri. Jadi mari jadilah seorang suami yang bijak, yang takut akan Tuhan, nggak mabuk dengan kekayaan dan kekuasaan, dengan ambisi, karena nanti keputusannya bisa jadi berdampak tidak baik. Nah, tentu sekali lagi, mari setiap pria tempat ini. Para istri doakanlah para suami untuk bisa menjadi raja yang benar-benar bijak dalam membuat keputusan. Bijak seperti yang pernah saya katakan, Jack Ma pernah ngomong gini, orang pintar itu tahu apa yang dia inginkan. Tapi orang bijak itu tahu apa yang tidak dia inginkan. Nah, karena kalau orang pintar, wah banyak nian yang mau dia mau. Tapi orang bijak dia tahu, oh ini enggak, ini bukan bagianku. Seperti Amsal kemarin, berikan yang menjadi bagian kami saja Tuhan. Tidak seperti Amsal sebelumnya juga, karena ambisi depan ada singa pun nggak takut, nanti baru kejebak. Nah, tapi mari jadi seorang raja yang benar-benar bijak, yang cakap, yang membuat keputusannya dalam tuntunan Tuhan. Nah, tentu ayat yang terakhirnya tadi mungkin ingin saya luruskan, itu ayat kan untuk para suaminya. Jadi berilah pujian kepada istri yang seperti Amsal 31 ayat 10. Karena kalau nanti suami-suami kamu nggak puji, nanti banyak pria di luar yang puji istrimu. Nah, kamu cemburu.
Kan ayat itu dengan jelas memberi kata perintah kan, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Kalau kalau Bapak Ibu mau baca dari terjemahan Indonesia masa kini itu lebih jelas sih seluruh ayat-ayat pasal ini. Di situ katakan, balaslah segala kebaikannya. Ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Jadi suami-suami, ketika engkau memberikan balasan untuk kebaikan istrimu, kalau Bapak Ibu baca di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 di situ katakan, saya bacain ayatnya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan jangan terhalang. Seperti yang Willy tadi juga katakan, suami-suami jangan malas puji istri. Jangan istri orang aja dipuji. Prioritas itu istri sendiri yang dipuji, Bapak Ibu. Nanti kalau enggak puji, banyak suami di luar sana yang muji istri. Nah, jadi mari para wanita juga menjadi wanita seperti apa yang dicatat di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 28 tadi. Karena di balik kesuksesan seorang pria sekali lagi, ada istri, ada seorang istri, dipertegas sama istri saya, bukan ada istri, ada seorang istri yang melakukan, yang mempraktekkan Amsal 31 ayat 10 sampai 28 tadi. Dan berkali-kali saya katakan sejak kita baca kitab Amsal, ini nggak perlu ditafsir Bapak Ibu. Nggak perlu ditafsir lagi ayat-ayatnya. Cuman tinggal dipraktekkan saja. Bagaimana tadi wanita rajin urus rumah tangganya dengan baik, beli bukan barang-barang konsumtif tapi bisa beli barang-barang produktif, kan tadi digambarkan beli lahan anggur yang menghasilkan, terus bukan eh, membeli terus tapi bahkan menjual produksinya apa yang dia hasilkan, ya. Jadi mari setiap pria, setiap wanita, ketika engkau sama-sama praktek bagianmu masing-masing, jangan menuntut pasanganmu. Itu ingat prinsipnya Bapak Ibu ya. Berkali-kali saya ingatkan prinsip hubungan itu sederhana kok. Pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita terima hak kita. Jadi para suami jangan menuntut istrimu pakai ayat ini. Jangan. Kau tuh nah, belajar dari Amsal 31, kayak gitu nah jadi istri. Nggak usah ngomong gitu suami-suami. Berlakulah jadi raja yang bijak, jangan memberi kekuatan kepada banyak wanita, jangan mabuk dengan kekuasaan, dengan ambisi, jadilah cakap, udah fokus aja bagianmu itu. Hormati, hargai istrimu. Nah sebaliknya istri juga tidak usah tuntut suami. Tuh, seperti apa yang Lemuel bilang tuh, jadi orang tuh yang bijak, yang cakap, jangan ambisi. Tidak usah. Masing-masing saja kerjakan bagian kita, Bapak Ibu. Suami-suami ya prakteklah Amsal 31 ayat 2 sampai 9. Istri-istri, suami tapi tambahan tadi ya, suami ya di pasal 31 ayat 31 tadi. Hormati istri, puji dia, hargai dia. Nah, istri-istri fokus aja praktekkan bagiannya di Amsal 31 ayat 10 sampai 28 tadi. Nah, saya percaya ketika kita nggak menuntut, tapi kita fokus melakukan bagian masing-masing, suami melakukan bagiannya, istri melakukan bagiannya, klop Bapak Ibu, bisa berjalan bersama-sama. Jadi, kalau engkau mau menikmati rumah tanggamu penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, mari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini praktek. Makanya berkali-kali saya katakan, firman itu untukku, jangan untuk orang lain. Seperti berkali-kali kejadian yang saya selalu ingetin. Kalau dengar khotbah, suami mulai coel-coel istri itu. Dengar tuh, pulangnya berantem. Sebaliknya suami dicoel, istri juga coel. Tuh dengerin tuh, pulangnya berantem bukan dapat damai sejahtera. Harusnya dengar firman Tuhan, yo ini untuk aku nih. Aku mau bertobat, aku mau praktek. Begitu ya. Jadi suami istri disarankan duduk berdua-berdua kalau ibadah, tapi jangan saling coel. Tuh, dengar. Nah, bukan itu gunanya.
tapi untuk saling menguatkan, meneguhkan praktek masing-masing. Amin. Oke, ada yang mau tambahkan? Ini topik yang seru tentunya. Shalom. Sudah libur kan anak-anak sekolah? Yuk silakan Bu Ros. Ya kalau aku cuma mau tambahkan info sedikit baik. Lamuel itu adalah Salomo. Lamuel itu ada nama yang diberikan Batseba kepada anaknya. Sedangkan Salomo diberikan eh, oleh Daud. Sedangkan Tuhan menamakan Salomo itu Yedijah. Nah itu info aja dari aku pertama. Terus yang kedua, cuma menambahkan sedikit. Sebenarnya hubungan suami istri kan kayak cermin aja ya, timbal balik. Jadi kalau para suami mau diperlakukan sebagai raja, ya dia harus memperlakukan istrinya sebagai ratu. Kalau dia memperlakukan istrinya sebagai pembantu, ya balik lagi pikir sendiri. Gitu tambahan dari saya. Mantap, cocok lah itu. Ya, jadi kalau suami-suami mau seperti tadi ada ayat katakan suami itu dihormati di pintu gerbang. Ya, karena dia hormati istrinya di rumah sebagai teman pewaris kasih karunia, istrinya urus dia sebagai raja karena suaminya menghargai istrinya sebagai ratu. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Ros untuk info pengetahuan tambahannya. Itu nama lain dari Salomo yang diberikan oleh ibunya. Tadi juga ada Yedijah, nama lain yang diberikan oleh Allah. Tapi prinsipnya sederhana sekali lagi, jangan menuntut pasanganmu pakai ayat firman, tapi fokus saja lakukan bagianmu apa kata firman untukmu. Hai suami-suami kasih istrimu, ya sudah, hai suami yang dengar, suami yang praktek. Hai istri tunduk, ya istri yang dengar, istri yang taat praktek firman itu. Jadi jangan pernah pakai ayat untuk menuntut orang, jangan pernah pakai ayat untuk menuntut pasangan. Itu runyam nanti Bapak Ibu. Tapi mari praktek sama-sama. Oke, itu saja. Hengki sudah dalam perjalanan ya. Siapa yang pimpin? Oke, Pak. Johan yang doa ya. Oke. Nanti akan ditutup oleh Willy. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu meneguhkan hati kami. Firman itulah yang membuat kami semakin hari semakin hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Bimbing tuntun kami terus Tuhan, sehingga kami berjalan di arah kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu lah itu yang membuat kami semakin hari semakin baik di dalam-Mu ya Bapa. Dan kami berkenan di hadapan-Mu menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk Willy Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya ya Bapa, berkati keinginan hati, doa-doa, mimpi kerinduannya untuk memiliki keturunan ilahi, biarlah Engkau yang memberkati, menjamah, memberikan kasih karunia, kebajikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini berdoa untuk Bu Dorcas, Ibu Mama Alian ya Bapa, Julastri ya Bapa, yang Kau memberkati kesehatannya. Biarlah setiap sel-sel dan organ-organ tubuhnya diperbarui menjadi sehat, lebih sehat dan sehat sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati terus bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biar Indonesia ini menjadi negara yang maju di bidang ekonomi, kesatuan, persatuannya, juga alamnya ya Bapa. Dan biarlah di mana kami tinggal, biar kesejahteraan itu ada di daerah kami Tuhan. Dan kesejahteraan daerah menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terus sekali lagi Tuhan, untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau mempraktekkan bagaimana kami menjadi seorang raja, menjadi seorang pria Tuhan. Dan untuk seorang perempuan, istri juga Tuhan, mau mempraktekkan semuanya Tuhan di firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk apa yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah setiap penyertaan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan, mulai dari pagi ini sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, jadi kalau dengar khotbah untuk pasangan, aminkan saja dalam hati, Tuhan, amin.